Ada dua. Kalau barusan yang Bang Ajis ceritakan kepada saya berarti satu, yang 5 masih hidup. Nggak ada yang gugur. Oh masih, ke-6-6-nya masih hidup. Oke. Masih hidup. Kan sopir derek cerita. Dia megap-megap di sebelah itu. Jelas. Oke. Faktanya nggak mungkin Voices bohong. Nggak mungkin dia lagi ini ngarang nomornya. Nggak mungkin. Dan itu konsisten. Di voice note itu jelas bahwa KJD ini adalah penguntit. Dia yang Anda sebagai lawyer kemudian mengadukan ini ke Mahkamah Internasional ICC di Den Haag. Bagaimana progresnya, perkembangannya bagaimana? Di Mekah waktu itu saya alhamdulillah berhasil bersilaturahim dengan Habib Rizik di rumah beliau di Mekah. Saya menyimpan foto-foto. Beliau baru pindah, Bang Ajis, dari rumah sebelumnya yang karena satu operasi intelijen, saya tidak tahu siapa yang melakukan. Rumah beliau itu ditempeli bendera ISIS dan tim lawyer, siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan 6 syuhada ini? Yang harus bertanggung jawab dalam hal ini kami menduga kuat adalah BIN. BIN ya? Bukan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Obor Rakyat Tribun, kita tahu rejim Jokowi memang sudah tidak lagi berkuasa. Pak Jokowi sudah pulang ke Solo. Tapi kita tahu bahwa banyak sekali luka yang hingga kini masih belum sembuh, masih menganga. Salah satunya adalah peristiwa di KM 50 di Cikampek. Ada 6 syuhada dari FPI, Front Pembela Islam, yang tewas dibunuh ketika mereka sedang mengawal Habib Rizik Syihab. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bang Aziz Yanuar. Selamat datang, Bang Aziz. Beliau adalah pengacara dari keluarga 6 syuhada yang wafat gugur di KM 50 tersebut. Kita ingin mengupas peristiwa itu, sedikit flashback. Dan tentu saja kita berharap dari lawyer kita tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depan. Bang Ajis, kita tahu bulan Desember, tepatnya tanggal 20 ya, atau 19 ya, Desember 2020, jam 00.15 kalau saya baca di laporan di Komnas HAM, itu ada 6 pemuda yang mengawal Habib Rizik Syihab. Itu kalau dari laporan 2 meninggal di situ dan 4 meninggal di mobil karena disebut polisi, narasi yang dibangun polisi karena melakukan perlawanan. Sebetulnya peristiwanya seperti apa biar pemirsa Obor Rakyat mengetahui versi keluarga lah. Ya, jadi yang mau saya sampaikan terkait dari pertanyaan tadi adalah versi ketika di KM di rest area ya. Jadi itu kami dapat informasi dari satu orang yang waktu itu berjualan di situ. Sempat waktu itu dia itu kita inapkan di hotel, akan tetapi ketahuan oleh polisi, kemudian dibawa polisi dan diamankan. Tapi sebelumnya kita pernah mewawancarai dan juga berdiskusi dengan dia. Dia juga sempat mengambil foto video tapi dihapus waktu itu. Nah, kemudian satu sopir derek yang sempat waktu itu diminta untuk menderek mobil para syuhada. Akan tetapi tidak jadi karena dia dereknya bukan towing. Sedangkan waktu itu tidak mungkin kalau tidak di towing seperti itu. Nah, dari 2 informasi itu saya dapat juga fakta selain itu dari persidangan Habib Bahar. Waktu itu Habib Bahar dikriminalisasi terkait dengan pernyataannya soal KM 50. Dari persidangan itu kemudian kita mendengar keterangan dari dokter forensik yang memeriksa dan juga dari fakta-fakta persidangan yang ada. Nah, kejadian yang kami duga terjadi sebelumnya adalah waktu itu
mobil itu memang kemungkinan besar diambil alih oleh pihak penguntit atau para penjahat ini, para pembunuh ini. Kemudian kejadiannya waktu itu, waktu masuk ke rest area KM 50 itu, sebelah kiri seorang syuhada itu matanya sudah tertembak. Itu. Nah, dia Ditembak masih dari depan atau dari dari belakang? depan. Informasinya kalau dari voice note yang beredar itu dia tertembak ketika pepet-pepetan, gitu kan. Pepet-pepetannya bisa jadi di luar jalan tol, di sekitar bundaran sebelum masuk pintu tol Kerawang Barat, atau di sekitar itu, gitu. Nah, kemudian ditembak tembus. Nah, kemudian yang 5 itu normal, bisa ini Masih hidup lah. masih hidup gitu. Jadi memang kemudian informasi yang saya dapat seperti itu. Nah, kemudian keluarkan ke pinggir jalan, kemudian Borgol, ikat. borgol, diikat. Kemudian bahkan dia sempat berkedip-berkedip, salah seorang syuhada itu yang masih hidup, kepada orang yang ada di sekitar itu yang nonton di rest area itu. Nah, kemudian karena mereka takut nggak ada yang menolong, akhirnya mereka dibawa ke satu mobil. Informasinya kalau nggak Avanza waktu itu CR-V. Nah, kemudian yang matanya ini itu dibawa, tapi 2 orang dipapah gitu. Yang sudah wafat itu? Bukan wafat, dia masih hidup. Oh, masih hidup. Masih hidup, makanya dipapah kan. Gitu. Nah, kemudian dibawa ke mobil yang lainnya gitu kan. Antara CR-V atau Avanza itu. Nah, itu kejadiannya yang terjadi di rest areanya itu. Jadi memang peristiwa itu kami menduga terjadi sebelum masuk ke rest area itu. Karena memang perpisahan antara mobil Avanza dan juga mobil Spin. Jadi pengawal Habib itu waktu Ada dua, ya kejadian kan? itu ada 2. Satu Avanza mobil dan Spin, Avanza, Captiva satu Spin. mobil Chevrolet Spin. Chevrolet Spin. Nah, ketika di bundaran dekat hotel di Novotel, dekat hotel Novotel itu si Avanza itu sebenarnya posisi di belakang ketika dikejar itu, tapi dia bisa nyalip dari kiri karena ada truk yang berputar, truk bawa kendaraan, truk membawa kendaraan-kendaraan baru gitu loh. Nah, dia kan putar di situ. Iya. Nah, otomatis beberapa kali mutar. Nah, dari belakang tuh Avanza itu nyelonong melewati bahu jalan, kemudian melarikan diri. Nah, si Spin ini terhenti di situ, dia tidak ikut gitu. Nah, kemudian si Avanza itu jalan terus sampai, itu kan nggak jauh dari bundaran Hotel Novotel itu, mungkin sekitar 1 kilo kurang lebih, 1 kilo atau 2 kilo gitu, kurang lebih itulah. Nah, dari situ kelihatan kok pintu tol itu, gitu. Nah, kemudian si Spin itu di belakang. Nah, si Avanza ini sedikit memperlambat, tapi sempat masuk tol, sempat tapping kartu masuk dia. Setelah masuk itu ditunggu, nggak kunjung datang yang tadi itu. Nah, makanya kami menduga memang kejadiannya di antara bundaran itu sampai ke yang 6 syuhada ini di mobil Avanza. Spin. Di Chevrolet Spin. Chevrolet Spin. Nah, yang Avanza sudah duluan. Setelah ini mereka pelan-pelan sambil kontak-kontakan itu udah hilang di situ. Udah hilang kontak di situ. Nah, kemudian mereka lewat KM 50 juga kosong di situ. Berhenti di KM 57, mereka stay dulu di situ. Oh, yang setelah turunan itu ya? Iya, mereka stay tunggu. Nah, kemudian mobil penguntit menurut informasi, kan penguntit ada beberapa. Nah, itu sempat masuk juga salah satu mobil itu ke KM 57 itu, mencari-cari juga. Akhirnya mereka pergi, nah dicari. Nah, menurut saya setelah itulah, kalau dari kronologis yang diceritakan oleh para korban yang selamat ya di Avanza tadi itu mereka di antara bundaran Hotel Novotel itulah sampai di KM 50 itulah menurut saya kejadiannya itu. Entah itu mereka di situ
dieksekusi atau sempat masuk tol dulu, seperti itu. Iya, iya. Berarti ini agak berbeda sedikit versi Komnas HAM ya. Kalau saya baca laporan Komnas HAM, Bang Ajis, yang meninggal di tempat, yang gugur di tempat itu ada 2. Kalau barusan yang Bang Ajis ceritakan kepada saya berarti 1, yang 5 masih hidup. Nggak ada yang gugur. Oh, masih ke-6-6-nya masih hidup. Oke. Masih hidup. Kan sopir derek cerita. Dia Oke. megap-megap di sebelah gitu. Oke, Nah, gitu. Nah, yang 1 saya ceritanya agak lupa, tapi memang yang 1 itu juga masih hidup kondisinya. Gitu. Adapun kondisi dia luka-luka saya nggak tahu, gitu kan, belum tahu detail. Tapi yang menarik adalah salah satu yang luka ini menurut fakta pihak namanya Faiz, Syuhada ini namanya Faiz. Menurut informasi dia itu ada duduk di bangku tengah paling kiri. Dia luka paha di sini. Pahanya itu tertembus, paha kanan. Logikanya, kalau misalnya dia duduk di sebelah kiri, kemudian terjadi tembak-menembak, yang kiri harusnya. paha kiri yang kena. Ini enggak, yang kena paha kanan. Iya. Makanya saya menduga salah satu itu sempat ada perlawanan di dalam mobil itu, kemudian dieksekusi di situ. Ditembak pahanya, nah tembus paha kanan itu tembus. Pelurnya entah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri tembus. Tapi yang kiri enggak, aman. Berarti tembakan jarak pendek lah ya. Jarak dekat. Karena kan begini, kalau misalnya itu ada pepet-pepetan tembak menembak Iya, kemudian nembus, banyak. kan paha kiri yang kena. Bukan karena dia paha posisinya di kanan, kiri karena dia duduknya. posisi di kiri. Makanya saya menduga mobil itu sudah diambil alih oleh pihak penjahat itu ya, ketika mereka masih, yang di belakang itu masih sehat semuanya gitu. Kemudian yang depan itu wajar kalau kena, karena kan tembus di sini sampai jok belakang tuh, headrest itu tembus juga sampai di situ. Tidak langsung wafat ya, tidak langsung meninggal. Enggak ada yang meninggal di situ, karena menurut keterangan sopir derek dia dipapah, masih hidup di situ. Jadi ke-6 syuhada itu ya, malam itu, kalau dari laporan jam 00.15 ya, berarti dini hari, ya, setelah peristiwa di KM 50 ya, itu masih hidup. Masih hidup. Menurut sopir derek dan juga salah seorang pedagang yang ada di KM 50. Pedagang itu sempat tim Kita FPI amankan lah iya, gitu ya, untuk dimintai keterangan. Iya, kemudian keesokan atau 2 hari berikutnya itu pihak kepolisian atau pihak penguntit lah atau pihak penjahat itu ada yang mendatangi mereka, mendatangi dia, kemudian dia dibawa gitu. Siapa pedagang yang ini yang dimintai info-info itu oleh? Ada 1 orang waktu itu. Ada 1 orang ya. Kita, masih ada sekarang yang bersangkutan. Kan hilang, dibawa sama itu orang itu. Oh, sekarang kita nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana. Iya. Derek itu juga kita nggak tahu. Derek ada. Kalau derek justru saya mendapat informasi detail dari sopir derek tadi. Abah, kita manggilnya Abah. Masih ada. Masih. Kita Iya. masih bisa minta keterangan sama dia juga waktu itu. Saksi mata itu masih hidup atau enggak itu ya? Saya nggak tahu kalau dia. Kalau Abah itu masih, karena kan waktu itu sempat kita lindungi benar-benar waktu itu. Karena Abah itu keterangan detail, dia tahu bagaimana orang yang masih selamat di situ. Kemudian ketika jalan tuh mobil yang towing tadi itu diikuti, kemudian mereka berputar balik ke arah Jakarta, putar balik. Nah, si Abah itu lihat iring-iringan itu. Iya. Gitu. Bang Ajis, saya ingin ke para syuhada kita ini. Ya. Ini 6 orang. Ya. Siapa saja dan usianya berapa? Yang pertama adalah Andi Oktiawan. Andi Oktiawan, usianya ketika itu? Andi Oktiawan usianya 33 tahun. 33 tahun. Ahmad Sofyan 26 tahun. Ahmad. Lutfi Hakim 24 tahun. Faiz Ahmad Syukur yang saya cerita yang ini pahanya itu tertembus peluru itu 22 tahun. Muhammad Suci Kadafi 21 tahun. Dan M. Reza 20 tahun. Nah, yang namanya Ambon itu, alias Ambon itu yang matanya tertusuk itu. Kena ini, dia Andi Oktiawan alias Ambon. Nah itu kena matanya ini, tembus. Itu yang duduk di depan. Gitu. Yang mengendarai namanya Suci Kadafi kalau saya nggak salah. Suci Kadafi. Iya. Jadi relatif masih muda-muda ya. Betul. Paling
usia yang tertua memang 33, tapi rata-rata 21. Iya, karena mereka memang apa kita bilangnya santri ya, karena kan memang ikut Habib untuk apa taklim-taklim gitu seperti itu. Mereka ada yang sudah menikah atau Belum. semuanya belum menikah ya itu? Berarti tidak meninggalkan istri lah ya. Iya. Tidak tapi meninggalkan orang tua. Iya. Meninggalkan orang tua. Iya, iya, iya. Nah, kemudian kan kita tahu perjuangan teman-teman FPI dibantu lawyer, itu ketika itu bagaimana untuk mencari keadilan atas pembunuhan ini? Kan mereka menyebutnya unlawful killing unlawful kan? Iya. Ya gampangnya pembunuhan. Iya. Kalau saya menyebutnya pembunuhan gitu aja. Saya berani mau pertanggungjawabkan itu. Pembunuhan. Ya, jadi kami memang sangat concern bahwa kasus ini harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM gitu, dan juga mendasarkan pada Statuta Roma. Kenapa? Karena memang KM 50 ini masuk pelanggaran HAM berat. Kenapa? Ya, Komnas HAM menyatakan itu kan? Enggak, dia pelanggaran HAM aja, bukan pelanggaran berat. Komnas HAM menyatakan pelanggaran. Itu yang kita kritisi. Komnas HAM malah jadi corong para pembunuh ini untuk menggeser ini isunya menjadi isu yang pembunuhan biasa gitu. Kenapa? Karena kita di situ mengatakan berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang kami himpun ke dalam laporan investigasi kami ini, bahwa pembunuhan sewenang-wenang atau extrajudicial killing itu terjadi saat itu. Di mana apa istilahnya extrajudicial killing? Ya, seperti itu. Kemudian di situ ada penyiksaan atau torture. Karena ketika dimandikan jenazahnya dan juga kemudian diperiksa itu hampir semua itu ada siksaan. Ada torture di situ. Kemudian juga semuanya dieksekusi dari jarak dekat di jantung sehingga di dada kiri ya. Iya, menyebabkan nyawa mereka hilang di situ. Nah, kemudian juga ada perampasan kemerdekaan secara paksa karena mereka dibawa itu kan, dibawa ke satu tempat penyiksaan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penganiayaan, jelas karena ada penyiksaan pasti ada penganiayaan di situ kan. Nah, itulah makanya kita mendesak pemerintah atas nama kemanusiaan dan atas nama hukum demi keadilan untuk memproses itu sesuai dengan ketentuan HAM berat gitu kan, pelanggaran HAM berat melalui peradilan HAM Undang-Undang 26 2000, bukan melalui peradilan biasa. Itu yang memang jadi concern kita. Hambatannya adalah saat itu bukan cuma hambatan tapi kita dapat tentangan gitu kan. Pemerintah itu menunjukkan ketidakmampuannya, unable, dan juga ketidakmauannya, unwilling, untuk membawa kasus ini ke pengadilan HAM. Oleh karena itu makanya kita kemudian membawa kasus ini ke internasional. Kita sempat beberapa sudah dibawa ke Mahkamah Internasional. Iya, kapan itu, Bang Ajis? Sekitar 2021 kita pernah berkirim surat elektronik ke ICC dan ke beberapa pihak di yang terkait HAM. Nah, kemudian 2026 yang lalu, beberapa bulan yang lalu, 2026 ini, beberapa bulan yang lalu, tim kami sudah ke Den Haag untuk menghadiri ICC dan juga membawa ini kasus ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Nah, harapan kami sebenarnya nggak perlu seperti itu, karena memang pemerintah harusnya able dan willing, bisa dan mampu dan mau gitu kan untuk menyelesaikan ini melalui pengadilan HAM gitu. Dan juga didahului tentunya Bang, Komnas HAM itu wajib membentuk tim penyelidikan ad hoc sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 26 tahun 2000 gitu kan, yang melibatkan unsur masyarakat. Kenapa? Karena memang ini masuknya ke pelanggaran HAM berat gitu, bukan yang seperti yang sudah-sudah. Jadi Komnas HAM itu malah hanya mengklasifikasi ini pelanggaran HAM biasa seperti itu. Iya. Kalau kita ikuti ya, maaf, itu kan sudah dilakukan peradilan. Ya. Terdakwanya ada 2 orang, seorang brigadir dan seorang Ibda. 3, cuma katanya 1 meninggal. Oh begitu. Dan namanya kedua-duanya ini lagi
Yang satu namanya ada Muhammadnya, yang satunya namanya ada Rizky Ramadan kalau tidak salah. Saya agak ini juga itu kan. Tapi mereka membunuh, itu yang disampaikan oleh Komnas HAM ya, terjadi pelanggaran HAM. Mereka, walaupun versi polisi mereka membunuh karena membela diri kan gitu. Tapi intinya membunuh kan gitu kan. Hanya versi polisi mereka membunuh karena membela diri. Tapi versi teman-teman FPI dan pengacara tidak seperti itu. Nah, kita tahu peradilan sudah dilakukan, sempat di tingkat pertama dan tingkat kedua kalau tidak salah, itu dijatuhi hukuman ya. Hanya kemudian di tingkat kasasi, Mahkamah Agung, mereka bebas. Ini bagaimana ceritanya, Bang? Saya setuju mereka bebas. Oh gitu? Karena memang mereka nggak pernah ada di situ. Oh gitu? Karena memang para pembunuh itu bukan mereka. Gitu ya. Kenapa? Dalam persidangan itu nyata jelas mereka memberikan keterangan tidak sesuai fakta. Tidak sesuai sesungguhnya. Yang sederhana aja, mereka salah nyebut mobil. Mobil plat nomor. Mereka bawa nih gini. Para pembunuh itu menggunakan beberapa mobil. Di situ ada satu Avanza Silver, dua Avanza hitam. Ya. Tapi mereka gini, ada satu, kan saya cerita tadi ada Chevrolet Spin sama Avanza, satu Avanza milik FPI tadi. Yang udah duluan ya. PKM 57. Nah, mereka, si polisi-polisi itu yang di persidangan itu menyatakan bahwa ya salah satu, ada penguntit 3 mobil, oke? Penguntitnya ada Avanza 3, silver, hitam-hitam. Mereka mengatakan salah satu plat mobil itu, penguntit itu adalah orang FPI. Padahal itu namanya belakangnya KJD. Ada satu Avanza platnya belakangnya KJD. Dia itu penguntit. Bisa dibuktikan di voice note. Waktu itu kejadian KM50, peristiwa dari uber-uberan itu di MBZ sampai akhirnya tewas mereka itu ada berapa peristiwa? Bang, ada 1 kan? Artinya faktanya cuma 1. Nggak mungkin saya ada di situ faktanya Avanza terus ada yang mengatakan mobilnya Mercy. Nggak mungkin kan? Kan cuma 1 kejadian. Iya. Saya lempar ini handphone, ini kejadian cuma 1 kan? Apa ada yang mengatakan Aziz itu ngelempar gelas? Kan enggak, saya ngelempar handphone kan? Berarti kan cuma 1 kejadiannya kan? Iya. Nah, maksud saya adalah bagaimana di 1 kejadian keterangannya ada 2. Pasti kalau nggak dua-duanya bohong, salah satu bohong kan gitu kan? Iya, nah di voice note itu jelas. Faktanya nggak mungkin voice note bohong. Nggak mungkin dia lagi ini ngarang nomornya, nggak mungkin. Iya. Dan itu konsisten. Di voice note itu jelas bahwa KJD ini adalah penguntit. Dia yang mepet-mepet, dia yang kejar-kejaran sama Avanza sama Spin tadi. Nah, polisi tadi di pengadilan mengatakan mobil FPI ini yang KJD tadi. Kan itu aja udah cacat logika. Bagaimana bisa? Semua kejadian itu mengatakan bahwa itu KJD belok sini, KJD mepet gitu kan. Ambil ini segala macam, di Uber segala macam gitu kan. Tahu-tahu mereka mengatakan KJD itu mobil FPI. Di fakta persidangan begitu bunyinya. Dari situlah saya menyadari bahwa mereka nggak ada di situ. Jadi logikanya kalau memang mereka ada di situ, itu mobil mereka atau teman mereka. Bener dong? Masa mobil mereka sendiri nggak tahu? Mobil mereka sendiri mereka tuduh mobil FPI. Atau dia di situ tapi dia ngarang cerita tentang plat KJD itu. Kalau dia ngarang cerita ada satu lagi. Antum bayangin Ustadz. Di persidangan itu disita beberapa mobil, handphone. Ada 1 mobil Avanza hitam. Di Komnas HAM merekomendasikan mencari siapa pemilik mobil itu. Bagaimana bisa polisi nyita mobil itu, tapi nggak tahu tuh mobil siapa? Atas dasar apa penyitaan berarti? FPI mobilnya nggak ada yang hitam, Avanzanya. FPI mobilnya selamat, hilang. Itu mobil siapa? Itu kan mobil penguntit. Itu mobil mereka yang penjahat itu. Tapi mereka bilang mobil mereka itu ada 3. Nggak ada di situ mobil mereka itu. Nggak ada ya? Jadi mobil yang 1 itu entah punya siapa. Harusnya
kalau ini skenario sempurna atau memang sesungguhnya terjadi, mobil ini kan mobil mereka, nggak masuk ke dalam sitaan dong. Iya, iya, iya. Ya kan? Atau Iya, kalaupun mau disita, mereka mengatakan ini mobil polisi. Bener dong? iya, iya. Mobil polisi 3 Avanza. Ini kalau saya ngikutin versi mereka. 2 hitam, 1 silver. Ini disita. Selesai. Ini enggak. Mobil polisi ada 3. Ini nggak tahu siapa. Kan Iya, lucu. iya, iya. Artinya, skenario sehebat apapun, ternyata bodoh juga. Mereka kelepasan di situ. Iya, iya, iya. Ya sehebat-hebatnya kebohongan kan selalu meninggalkan lubang kan. Ini Teori. lubangnya parah. Parah ya. Ini amatir banget. Itu saya lihat ini bahkan Komnas HAM merekomendasikan untuk mencari siapa pemilik mobil itu. Loh, Iya, iya, iya. mereka yang dalam penguasaan mereka. Mereka Iya, iya. bingung mau Iya, bilang iya. mobil FPI hilang orangnya, nggak mungkin mereka ninggalin mobil. Iya, Mobilnya iya. udah ada dan mobilnya bukan hitam. Iya, iya. Nah, mereka harusnya waktu itu bilang ini mobil kami. Iya, iya. Begitu. Ini Iya, enggak, iya. mereka sita itu mobil, mereka nggak masukkan ini dalam skenario. Gitu loh. Jadi 2 contoh itu aja, itu menunjukkan mereka nggak ada di lokasi. Iya, iya. Kalau menurut Bang Ajis 2 terdakwa ini bukan pelaku sesungguhnya sehingga pantas untuk bebas. Walaupun seharusnya kalau mereka pantas untuk bebas dalam kasus pembunuhan, Ya. logikanya mereka harusnya masuk pasal laporan palsu dong atau keterangan palsu harusnya ya kan? Covering, mereka menutup-nutupi. Polisi ini waktu itu memang kami menduga kuat covering. Mereka dapat apa ya? Menutupi. Iya. Dapat Dan tugas saya untuk ini kan menutupi. gini lah, saya bukannya sok-sokan ya. Saya lihat siapa terdakwanya, namanya. Oh, dipilih yang namanya seperti itu gitu. Mereka nggak ada di lokasi. Saya meyakini itu. Dan Enggak pilihan nama-namanya itu, mohon maaf loh. Pilihan namanya itu kan pilihan kalau menurut saya ya sebagai wartawan, oh pilihan namanya terdakwanya dipilih yang namanya Islami lah. Ya kan gitu kan. Menurut saya oh gitu. Oke, lupakan itu. Kalau begitu menurut FPI dan tim lawyer, siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan 6 syuhada ini? yang harus bertanggung jawab dalam hal ini kami menduga kuat adalah BIN. BIN ya? Ya. Bukan polisi. Polisi covering, mereka bertanggung jawab juga. Jadi mereka by commission-nya, kalau menurut HAM tuh, by commission mereka terlibat langsung karena menutupi. Covering, mereka merekayasa, mereka ikut di situ. Mereka kemudian bikin konferensi pers, di situ ada Kapolda waktu itu, ada juga dari TNI waktu itu, mereka ikut konferensi pers, ya berubah-ubah. Satu lagi saya mau kasih info. Bagaimana bisa mereka mengatakan pertama, FPI di mobil itu ada 8 kalau nggak salah. Jadi berubah-ubah. Konferensi persnya berubah-ubah. Pertama bilang 8. Habis itu jadi 6. Katanya 2 lari. Tahu nggak kenapa mereka bilang 8? Karena di situ ada baju, bajunya 8. Mereka mikir ada 8 orang nih, yang 6 tewas. Kan begitu kan? Nah yang 2 kabur. Mereka bilang begitu. Artinya kan, maksud saya, kalau memang waktu itu pelakunya ada polisi, kan tinggal dipanggil. Gimana kejadiannya? Nggak mungkin mereka salah berubah-ubah keterangannya. Mereka nggak mungkin akan bilang 8. Orang mereka ada di situ kok. Kenapa mereka bilang 8? Karena mereka mendapat informasi awalnya. Mereka cuma disuruh covering, bilang ini penjahat, ini mereka melakukan perlawanan ketika ditangkap, udah. Iya. Gitu loh. Makanya berubah. Tadinya 8, jadi 6. Nah, saya kasih tahu, kenapa mereka bilang 8? Karena di dalam mobil spin itu ada kaos FPI, 8 buah. Iya, Dari iya. situlah mereka mengatakan, wah ada 8. Dan waktu Duanya itu lari. kalau pengacara menganggap atau berpendapat bahwa pelakunya adalah BIN, Badan Intelijen Negara, Pejaten, waktu itu kepala BIN adalah Pak Budi Gunawan, Ya, yang juga adalah seorang polisi. ya. Beliau mau jadi Kapolri tapi nggak bisa karena ada catatan rekening gendut waktu itu dipersoalkan. Ya. Itu kan. Jadi kalau menurut Anda pelakunya BIN, Ya. polisi hanya digunakan Covering. untuk menutupi aksi atau tindakan dari BIN di lapangan. Itu. Yang saya dengar tapi ya, ini kan bagaimanapun proses hukum berjalan kemudian hakim kemudian membebaskan. Ya. Berarti kan ini sudah ingkrah. Ya. Hakimnya salah satunya Ghazal Saleh. Ya.
yang kemudian hakimnya ditangkap KPK karena kasus korupsi puluhan miliar. Ya. Hakim yang membebaskan terdakwa pembunuhan di luar prosedur, katakanlah unlawful killing, Ya. itu salah satunya kalau saya tidak salah Ghazal Basaleh yang kemudian ditangkap KPK karena ini. Nah, artinya maksud saya kasus ini kan sudah ingkrah. Apa ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh tim pengacara? Ya itu tadi yang saya katakan di pertengahan acara ini tadi, bahwa memang Komnas HAM ya sebagai ujung tombak pengadilan HAM berat untuk prosesnya ya, itu harusnya tidak hanya melakukan pemantauan. Mereka kemarin melakukan pemantauan aja, bukan penyelidikan ad hoc. Ya, tidak melibatkan unsur masyarakat dan merekomendasikan ini sebagai pidana biasa. Nggak boleh seperti itu harusnya. Komnas HAM wajib sesuai dengan tugasnya ya melibatkan penyelidikan, maksud saya melibatkan masyarakat dalam melakukan penyelidikan ad hoc, nah, kemudian membawa ini ke jaksa untuk kemudian dibawa ke peradilan HAM sesuai dengan Undang-Undang 26 2000 itu. Nah, kalau ditanya apa langkahnya, itu langkahnya. Pemerintah kalau punya kuasa apa langkahnya, itu langkahnya. Gitu. Sederhana sebenarnya. Kalau saya jadi pemilik kekuasaan sederhana itu. Karena semua fakta ada, saksi masih ada. Antum bayangan, Bang. Habib Rizik dan keluarganya serta beberapa pihak yang ada di situ nggak pernah diminta keterangan. Nggak pernah diminta keterangan. Pernah. Terus mereka dapat rekomendasi dari mana? Ngarang, kan begitu. Nah, kalau kita investigasinya lengkap, komprehensif. Saya napak tilas waktu itu sama tim. 2 atau 3 hari saya menapak tilas beberapa tahun yang lalu. Ada dokumentasi videonya juga sama korban yang selamat. Kemana aja kemarin pepet-pepetan, mulai dari mana dipepet. Oh, dibuat videonya ya? Ya, kemudian di sini ada ini dia ke KM 57, dari KM 57 dia nyari kemana lagi. Gitu. Bahkan saya juga datengin hotel-hotel itu dan CCTV-nya udah diambil sama polisi. Iya, jadi bahwa ini pendapat saya ya, ini ada semacam obstruction of justice lah. Atau ya berupaya untuk membuat peristiwa ini menjadi kabur. Pertama, kalau nggak salah disebutkan CCTV jalan tol dari kilometer 47 sampai kilometer 60 disebut mati. Ya. Sehingga tidak ada catatan. Wah ini menurut saya ini di lokasi juga. Iya, mati kan gitu kan, dianggap mati. Padahal itu hampir boleh dikata tidak pernah terjadi lah. Jadi ya ngarangnya menurut saya kelihatan gitu loh. Kalau menurut saya ngarang lah, udahlah. Kalau lah boleh kita kemungkinan ngarang menurut saya. Misalnya mati. Emang mati misalnya. Misalnya emang mati. Orang yang video record apa di situ di rest area, kenapa disuruh dihapus? Iya. Kemudian hotel Novotel CCTV-nya juga disita. Ya ini operasi intelijen, entah dilakukan oleh BIN, entah dilakukan oleh polisi. Saya sih sebagai wartawan berani menyimpulkan itu, bahwa ini operasi intelijen, pembunuhan yang dengan dasar operasi intelijen. Udah firm itu, menurut saya firm. Hanya tinggal bagaimana lawyer melakukan langkah-langkah. Benar itu rest area-nya jadi hilang ya? Hilang, sekarang sudah rata, udah nggak ada lagi di situ. Itu kan salah satu indikasi kan? Iya, untuk menutupi. Makanya saya bilang obstruction of justice tadi dan juga ada covering di situ. Mereka itu semua terlibat, meskipun mereka mengatakan pembelaannya seperti apapun juga ya. Menurut saya itu dari pihak kepolisiannya yang waktu itu memang konferensi pers, kemudian para pelaku tanda petik ya yang dihadirkan ke persidangan. Begitu juga dengan ada jaksanya di sana, juga hakimnya, terlibat semua karena mereka harusnya mengungkapkan yang sebenarnya. Ini nggak benar, ini bukan ini, kan begitu. Nah ini enggak, mereka ikut skenario itu namanya obstruction, menghalangi fakta-fakta, menutupi fakta-fakta. Ya terlibat mereka secara aktif untuk menutupi itu. Kan aktif itu ada 2. Aktif itu ada yang aktif untuk melakukan pembunuhan dan juga berencanakan serta terlibat langsung pada kejadian. Nah, pasca kejadian aktif juga apa itu? Covering itu. Covering itu sama aja. Terjadi satu pembunuhan, lalu dia membersihkan semuanya, menutupi semuanya, terlibat juga. Secara hukum pidana negara maupun secara agama dia terlibat juga. Termasuk yang mengetahui tapi mendiamkan, gitu. Iya. Saya berkesimpulan bahwa ini operasi. Karena apa? Karena korbannya ada.
ada 6 syuhada FPI. Tapi tidak ada satupun orang yang dimintai pertanggungjawaban hukum. Kan nggak ada yang dihukum kan atas peristiwa ini kan? Justru saya berpikir begini, kalau waktu itu 2 itu dihukum, kemudian selesai, misalnya hukumnya berapa, apapun hukumannya, Malah menurut susah saya ya? malah akan membuat ini dari pihak kami Kesulitan. secara psikologi dan secara imaterial itu kesulitan. Iya, kalau ini kan juga belum ada yang dihukum. Iya, gitu. Iya, iya, Kenapa? iya, iya. Karena pihak awam kan udah ada dihukum, udah selesai. Dia dihukum seumur hidup, Iya. hukuman mati misalnya gitu kan. Apalagi kalau hukuman mati, kita akan repot. Iya, iya, iya. Gitu. Kenapa? Mereka akan melemparkan itu Bahwa kesalahan- sudah kesalahan selesai, itu, sudah ada yang dihukum. kepada pihak yang memang bukan seharusnya. Gitu. Covering seperti itu menurut saya hal yang berbahaya. Ala kulli hal, alhamdulillah saya tetap bersyukur bahwa memang tidak ada yang dihukum di situ waktu pengadilan dagelan itu. Karena memang kalau sampai dihukum itu jadi justifikasi untuk mereka bahwa mereka sudah menyelesaikan ini. Biasa itu seperti itu kan. Nah, alhamdulillahnya belum ada, sehingga ya mereka juga beralasan ini dibebaskan karena pembelaan diri apa segala macam. Cuma kalau kita bongkar tadi benar-benar berdasarkan kita konfrontasi, adu data dengan fakta-fakta yang ada, dengan voice note waktu itu, kemudian dengan saksi-saksi fakta, ada Habib Rizik yang waktu itu selamat, ada 6 orang santri yang selamat di Avanza itu, kan bisa kita konfrontir. Gitu. Dia lihat tuh orang-orang itu kan sempat mengajukan senapan mereka. Ya, kalaupun dia ini mungkin penjelasan itu menganggap bahwa rakyat bodoh kali ya, bahwa mereka dibunuh di mobil karena mau merampas senjata Polri atau melakukan perlawanan gitulah. Ketika kan kalau orang udah diborgol gimana mau melakukan perlawanan ya? Ya gini, mereka katanya setelah itu dibawa ke Polda. RS Polri. Kan Oke. begitu kan. Setelah kejadian itu dibawa, kan ceritanya muter, kemudian ketika mau dibawa ke Polda, dibunuh di situ karena perlawanan, kemudian mereka masuk ke Rumah Sakit Polri kan. Sederhana buat saya. Buka aja CCTV Rumah Sakit Polri, lihat ada nggak di situ mobil yang katanya ketembak-tembak apa segala macam. Kan mereka di situ ada perlawanan, mobil tembak-tembakan kan di situ kan. Iya. Merebut senjata petugas. Lihat mobilnya. Gitu kan. Nah, mobil itu juga menurut sopir derek yang selamat, yang bukan selamat, sopir derek yang waktu itu memberikan keterangan sama kita, yang melihat fakta kejadian itu, yang kemudian bersaksi untuk kita, mobil itu juga yang membawa mereka itu untuk ke sana. Dan mobil itu bersih, nggak ada apa-apanya, nggak ada tembak-tembakan apa segala macam. Nah kemudian kita lihat sampai di Rumah Sakit Polri, mobil itu ada bekas tembakan nggak? Karena ketika dibawa ke Polda, udah ada banyak tembakan. Yang mereka mengklaim bahwa itu dilakukan oleh teman-teman FPI waktu itu, oleh para syuhada. Gitu. Tapi sebenarnya teman-teman FPI ini punya senjata? Gak ada senjata apa. Kan di voice note jelas itu. Jadi, kalau mereka ini kan pasti keluar, orang itu mesti keluarin senjatanya, tembak, lempar apa? Gak ada mereka. Kalau bawa mereka senjata ya? Nggak bawa apa-apaan. Prosedurnya memang nggak boleh. Kita dari mereka bawa pistol? Enggak. Nggak ada. Bawa senjata tajam? Nggak Enggak. ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh kan. Kita tangan kosong. Karena mereka situ juga jago-jago bela diri. Ya, ini ya. Iya. Silat lah ya. Iya. Jadi yang kita sayangkan itu mereka difitnah luar biasa itu. Dosa-dosa orang-orang. Iya. Gitu. Begini, saya ini kan wartawan. Wartawan itu kalau polisi ngasih penjelasan, ini saya lah minimal, mungkin wartawan lain boleh berbeda dengan. Kalau polisi memberikan keterangan pers, kalau saya ambil setengahnya. Kalau saya, polisi bercerita tentang satu peristiwa itu, saya ambil setengahnya. Nah dalam hal ini, karena korbannya sudah mati, saya nggak percaya. Kenapa? Karena itu, saya diajari dulu di tempat saya belajar media sebagai wartawan, harus disebut itu versi polisi. Tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Itu, jadi itu versi polisi. Bahwa mereka melakukan perlawanan, mau merampas senjata, silakan, itu versi polisi. Tapi saya sebagai wartawan berhak dong untuk tidak percaya. Boleh dong saya nggak percaya, masa saya nggak boleh nggak percaya kan gitu. Nah terus terang posisi saya dalam cerita ini sebagai wartawan, saya sangat skeptis dengan cerita itu. Makanya kita bikin episode ini. Dan yang menarik,
di saat itu di KM 50 itu ada polisi daerah lokal situ ya. Kemudian ada PJR juga gitu di situ. Nah, mereka nggak tahu loh. Nggak tahu peristiwa Nggak itu ya. tahu. Kemudian ketika itu si sopir derek itu bilang, kan ini ada apa Pak gitu kan? Ini urusan negara, gitu kata mereka. Nah, jadi maksud saya, Polisi itu iya, bicara ke ini, bukan si penjahat-penjahat itu ngomong ke polisi itu, ke Ini urusan polisi negara. yang bisa. Ya harus, dan gini loh, kita kan hidup di negara ini kan nggak baru kemarin gitu kan. Kita tahu bagaimana kalau ada peristiwa pidana di situ, ya itu kan sebenarnya sederhana aja di ini apa di misalnya kejadiannya di situ di KM 50. Nah, kemudian di garis polisi. Ya polis Di lain. polis lain, kemudian datang media wartawan, ini yuk ditangkap, TKP-nya dibawa. harusnya nggak dihilangkan. Ya, kemudian let's say dia terjadi rebutan senjata di pas arah ke Polda misalnya kan. Nah, di situ kan berhenti. Nah, panggil di situ bantuan, oke di situ dieksekusi di situ. Kemudian datang Rekonstruksi. ambulan rekonstruksi di situ, berhenti di situ. Nggak ada rekonstruksi ya? Bukan ditembak di situ, dibawa ke sana, nggak mungkin. Pernah Iya. lihat polisi begitu, mengeksekusi di situ, pasti berhenti di situ, kemudian di polis lain gitu kan. Nah, kemudian datang backup kan dari mereka, entah dari daerah atau ini, kemudian mereka dibawa pakai ambulan, mobil di situ, ini kejadiannya di sini, tembak-tembak sini, gitu. Ini enggak, versi mereka langsung dibawa ke rumah sakit Polri. Masuk akal nggak? Itu bukan prosedur polisi. That's why saya katakan itu bukan polisi pelakunya. Pelakunya bukan polisi. Karena kalau polisi nggak melakukan begitu. Iya, iya. Polisi Hanya itu polisi yang kemudian membuat covering, narasi, iya, dengan membuat narasi iya. peristiwanya begini, begini, begini. Iya, dengan segala hormat, saya sebejat-bejatnya polisi, saya nggak meyakini itu. Mereka Dia tega melakukan sampai itu ya. melakukan itu, dan juga dia mengeksekusi, kemudian melepaskan prosedur yang tadi saya katakan itu. Kalau polisi yang melakukan itu, waktu itu langsung Prosedural di apa sih ya? pinggir, kemudian di polis lain dipanggil backup, nih di sini kejadiannya. Ditangkap Nggak lah. bergerak di situ, bukan orang-orang ini Iya. taruhlah dibunuh di situ karena melakukan itu. Nah, diam di situ, Bukan dibersihkan. Ya? datang kemudian forensik, ini dia dibunuh di sini oleh kami anggota karena dia mencoba merebut senjata, ada media, terbuka gitu loh. Iya, iya, iya. Polisi iya. begitu setahu saya, dan tadi yang pertama saya yakin dia tidak akan tega begitu. Yang kedua bukan polisi oke lah kadang kita lihat ada penyiksaan apa segala macam, cuma nggak begini. Penyiksaannya itu keji, mirip-mirip kayak PKI begitu. Nah, kemudian yang ketiga mereka eksekusi di situ, kemudian dibawa. Kalau polisi kan tadi yang saya katakan ada polis lain berhenti di situ gitu loh, di pinggir jalan di kilometer berapa, mobil dipinggirkan di garis polisi, kemudian datang forensik memeriksa jenazah, kemudian dibawa pakai ambulan. Kan seperti itu polisi. Kalau ada kejadian misalnya polisi melakukan penembakan gitu kan secara prosedur, kan mereka katanya bawa surat tuh. Ada kan di situ mereka menguntit Habib, ada surat. Kan begitu kan? Nah, harusnya begitu mereka. Iya, Tapi iya. kalau mereka memang tindakannya cowboy yang mereka lakukan out of prosedur, ya kayak Sambo misalnya kan, gitu kan. Iya. Nah, Itu cerita Sambo itu jelas bahwa seorang Sambo membunuh polisi, kemudian ada polisi press conference ngarang ceritanya gini-gini terjadi baku tembak. Itu membuat saya kalau polisi yang ngarang cerita, maaf, saya skeptis. makanya saya bilang kalau mereka kemudian covering bahwa ini ada surat menguntit apa segala macam, mereka mungkin berani begitu. Kecuali saya bilang tadi mereka tindakannya di luar operasi gitu, kayak Iya. spontan apa segala macam itu. Nah, ini kan enggak. Mereka berdalih bahwa mereka menguntit Habib itu ada surat. Kan awalnya begitu. Karena Habib itu statusnya waktu itu diawasi mereka lah gitu kan. Iya. Maksud saya kalau mereka pakai prosedur, pakai surat, nggak mungkin mereka bisa begitu. Iya. Kecuali mereka covering, udahlah di covering aja. Tapi berantakan skenario jadinya ini. Iya. Iya. Tapi kita mendengar cerita ya bahwa pada saat peristiwa itu kemudian ada mobil Land Cruiser, benar nggak itu? Iya. Land Cruiser datang. Iya. Kapolda yang Nggak tahu saya. siapa isinya? Bukan. Dari keterangan sopir derek waktu itu ada mobil Land Cruiser keluar, terus memberikan sedikit arahan, terus mereka kayak hore begitu. Nah, kemudian Land Cruiser terus jalan. Isinya siapa? Land Cruiser itu nggak tahu kita. Nggak tahu.
Oh, Ya kalau menurut saya dugaan kami ya orang BIN yang datang ke situ. orang BIN ya. Iya. Iya, ya. Oh, jadi kesimpulannya menurut tim lawyer, ini bukan operasi polisi, Bukan. melainkan operasi Badan Intelijen Negara. Iya. Polisi hanya diminta untuk membuat narasi Iya. tentang peristiwa. Iya. Ya, Dan melakukan diminta cover menyiapkan dan 2 terdakwa. Iya. 3 terdakwa tapi Tersangka. 1 tersangka. Ya, ini skenario lah, mereka bikin Skenario-nya ya. begitu. Ini versi pengacara ya seperti itu Ya, ya. karena kalau mereka menguntit kemudian melakukan upaya-upaya yang memang sesuai prosedur, nggak seperti itu. Makanya saya bilang ini adalah satu bentuk dendam dari BIN karena personel mereka terungkap dan tertangkap di Megamendung. Iya, sama gini. Saya itu 2019 saya umroh sebelum COVID. Sebelum COVID itu ya 2 minggu atau 3 minggu sebelum COVID saya umroh. Di Mekah waktu itu saya alhamdulillah berhasil bersilaturahim dengan Habib Rizik di rumah beliau di Mekah. Saya menyimpan foto-foto. Beliau baru pindah, Bang Ajis, dari rumah sebelumnya, Ya. yang karena satu operasi intelijen, saya tidak tahu siapa yang melakukan. Rumah beliau itu ditempeli bendera ISIS di Mekah itu. Dengan harapan mungkin yang melakukan operasi berharap kerajaan Saudi Arabia mengusir Habib Rizik dari Arab. Ya. Tapi intelijen Arab nggak bodoh. Ya. Gitu. Kita nggak tahu operasinya operasi siapa. Ya mungkin intelijen negara Papua Nugini mungkin ya kan. Atau dari negara mana lah, Afrika Barat Daya mungkin yang melakukan. Itu ditempelin. Nah jadi cerita Mas Bang Ajis tadi masuk akal. Dan itu jelas kalau operasi di luar negeri kan itu operasi intelijen ya, bukan operasi polisi ya. Ya. Menurut saya itu bagian rangkaian yang memang sudah kita tuangkan juga di Oh, ada itu ya? laporan investigasi kita, ada sekitar 159 halaman. Oh, banyak Laporan ya? investigasi pelanggaran HAM. Jadi di situ ada rangkaian. Jadi memang ini bukan hanya peristiwa KM50 Ansih gitu kan. Oh, Hubungan ada rangkaian. Itu ada rangkaian, ada awalan, kemudian ada pertengahannya, dan pasca itu juga ada kriminalisasi Habib, Munarman, dan waktu itu pembubaran FPI. Itu satu rangkaian. Satu rangkaiannya. Saya ingin tahu ya hal-hal yang human interest. Bagaimana kondisi 6 keluarga yang ditinggalkan para syuhada ini saat ini? Ya, life must go on, jadi mereka sabar dan juga memang berusaha kuat dan juga meyakini bahwa putra-putra mereka telah memenuhi yang memang seharusnya sesuai takdir, dan juga insya Allah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah mereka meyakini seperti itu, dan juga kemudian mengetahui bagaimana rezim saat itu begitu keji terhadap pihak-pihak yang memang berseberangan pendapat dengan mereka waktu itu. Setelah ini kan heboh waktu itu. Ada yang memberikan bantuan atau bagaimana ke keluarga yang ditinggalkan? Ya, alhamdulillah memang ada saja yang memberikan bantuan. Yang menarik waktu itu dari pihak Kapolda melalui orang kepercayaannya, orang Polda juga, itu memberikan bantuan juga. Oh, Pak Fadil Imran. Tapi lewat ini ya. Waktu itu Kapoldanya Pak Fadil Imran kalau nggak ya, salah. Ya. Tapi kemudian coveringnya itu lagi-lagi ngasih bantuan aja di covering. Jadi coveringnya bilangnya ini dari pengusaha. Pengusahanya ketemu sama saya. Saya bilang ini mah bukan pengusaha, ini dari Intelcam ini. Saya bilang ketahuan kan. Oh, ngasih bantuan berapa waktu itu? Ada berapa puluh juta lah waktu itu. Tapi kita tolak. Oh, ditolak ya. Berapa puluh juta tuh untuk 6 orang atau masing-masing? Waktu itu kan bertahap. Tahap pertama aja udah kita tolak gitu waktu itu. Oh, jadi ada upaya dari pihak Polda. Iya. Ya saya lihat dia mungkin saat itu ini ya behind of itu tulus gitu kan. Tapi kan bukan itu. Yang kita harapkan itu sebenarnya yang diutamakan itu bukan bantuan, tapi keterbukaan dan kejujuran. Iya dong, kita mau memaafkan. Itu bukan karena kita dibantu dalam kasus ini. Anda terbuka, jujur,
baru minta maaf. Kan begitu prosedurnya. Bukan kebalik, ngasih bantuan atau minta maaf dulu. Orang kita aja nggak tahu seperti apa yang sesungguhnya Anda lakukan kok. Kita kan selama ini yang tadi saya katakan dari awal sampai akhir acara ini nanti, itu kan semuanya itu berdasarkan petunjuk. Dugaan-dugaan kita itu berdasarkan petunjuk. Saya data yang mengatakan dimiliki. ini bin apa segala, itu dugaan semua, bukan pengakuan. Bukan pengakuan ya. Nah, kita butuh pengakuan dari mereka. Ini loh yang terjadi sesungguhnya. Baik pelaku yang waktu itu aktif pra dan saat ataupun pasca. Pasca itu di situ ada polisi, ada TNI yang hadir waktu itu kan, gitu. Nah, atau yang pra dan yang saat kejadian. Yang kami duga memang bin itu sendiri, gitu. Iya, iya. Mereka mengaku aja ini yang terjadi, gitu kan. Toh mereka juga punya kuasa beberapa kok. Nggak segampang itu menghukumnya. Tinggal diakui aja kan begitu gampang. Nah, pengakuan itu dilanjutkan dengan permintaan maaf itu enak. Karena kan sekarang gini, ini masalah nyawa ya. Kita nggak bisa buat mereka balik lagi kan 6 syuhada itu. Iya, sudah wafat, sudah gugur. Tapi dosa dan tanggung jawab jalan. Baik di dunia, apalagi pasti di akhirat nanti gitu loh. Nah, maksud saya sebelum itu semua terlambat, saya mengetuk hati para penjahat ya. Karena saya katakan penjahat sampai saat ini mereka nggak ngaku. Jahat, masih jahat nih kan gitu kan. Nah, untuk mengakui semua perbuatannya di hadapan keluarga, ya, kemudian meminta maaf, udah. Iya. Tapi kalau itu seperti dugaan dari pengacara bahwa pelakunya adalah bin, makin susah ya kita untuk mencari atau mengungkap kebenaran. Ya sekarang begini, mereka kan bisa bertindak sebagai manusia, bukan sebagai bin. Oh. Sebagai pribadi menjelaskan kejadiannya. Kalau tadi yang saya katakan itu kan institusi, pertanggungjawaban secara institusi. Secara pribadi kan mereka bertanggung jawab. Apa mereka nanti di akhirat ditanya, Anda bin ya? Nggak mungkin kan? Ada sebagai individu ditanya di situ, gitu loh. Apakah benar melakukan hal ini? Kan begitu kan? Iya. Gitu. Tanggung jawaban kan secara individu melekat. Jadi nggak bisa mereka berpendapat kan di akhirat nanti nggak ada bin apa kemudian sama negara. Aja kan? Nggak pakai pengacara loh mereka nanti di sana gitu. Jadi maksud saya mendingan di dunia ini minta kerelaan dulu sama para keluarga syuhada ya, kemudian lega nantinya. Toh nggak bisa balik juga. Tapi udah nggak bisa balik, Anda harus tanggung jawab dunia akhirat. Kan ini rugi menurut saya gitu loh. Kalau mereka mau seperti itu, Bang Ajis, keluarga mau menerima, memaafkan atau bagaimana? Termasuk Habib Rizik. Mereka ini orang-orang baik, orang-orang berhati mulia, orang-orang berhati suci yang menurut saya luar biasa. Saya tidak bermaksud mendahului takdir, tapi kalau permintaan maaf itu tulus, terbuka, jujur apa adanya, saya mungkin bisa membuat mereka yakin untuk memaafkan. Gitu. Karena memang di agama kita kan diajarkan seperti itu. Iya. Nah, maksud saya prosedurnya dijalani dulu gitu loh. Iya. Insya Allah seperti itu. Karena kan sekali lagi mereka dan kami ini udah tahu nggak mungkin bisa balik lagi. Yang sudah wafat, yang sudah syuhada, mereka sudah dengan takdirnya, dengan ganjarannya. Masya Allah luar biasa. Nah, tinggal para penjahat ini. Iya. Gitu. Kalaupun mereka, saya kebetulan satu kampung ya. Kalau waktu itu kepala binnya itu waktu itu kan Pak BG ya, Budi Gunawan. Dari jalur ibunya itu ada satu kampung di Bagelen, Purworejo. Itu satu kampung lah dengan ini saya. Dan saya tahu dia Muslim gitu. Di Quran ini saya agak ngajarin sedikit ya. Di Quran itu ada satu ayat, bunyinya gini kira-kira. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin. Jadi gini loh maksudnya, kalau dia tidak, atau siapapun ya, bukan Pak BG atau siapapun, tidak merasa pelaku, tapi dia pemimpin di situ. Itu tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama menjadi pemimpin. Harusnya begitu kali ya. Ya, mereka kan juga melakukan itu pasti akan ada koordinasi dan sepengetahuan pasti. Iya, nggak mungkin mereka melakukan itu spontan itu. Saya sangat tidak meyakini itu. Menurut pengacara siapa yang harus bertanggung jawab? Binnya itu sampai siapa? Sampai kepala bin lah. Kalau Pak Jokowi harus bertanggung jawab juga?
Secara by omission ya. By omission. Ya, karena kan dia kepala negara tertinggi waktu itu. Dia operasi-operasi itu di bawah dia juga. Dan BIN di bawah Presiden. kendali presiden kan? Presiden waktu itu. Nah, makanya saya bilang itu. Makanya saya katakan sekali lagi, saya ulang-ulang bahwa ya tadi kan apalagi para pelaku itu dan juga sekelilingnya itu banyak yang Muslim. Muslim. Ya. Kalau ini ya Pak BG Muslim, tapi Iya. saya nggak tahu dia pelaku atau bukan gitu ya. Ya, kalau kami yakini seperti itu, memang Ya, itu ya. pelakunya terafiliasi atau memang mereka ada di BIN gitu. Kenapa? Karena itu ada rangkaian, ada Oke, dendam yang saya katakan tadi, dan itu terkonfirmasi dari beberapa pejabat negara yang bicara sama saya, Oh, memberikan info itu. memberikan informasi bahwa ini kejadiannya Operasi Pejaten. ya karena Anda mengungkap ya identitas orang-orang intelijen itu ke publik, itu mereka marah dan mereka mendinai itu semua. Ah, Nah, gitu. Jadi ya kesimpulannya dendam kalau saya mengambil kesimpulan setelah diinformasi itu. iya iya iya. Gitu. Diinformasikan hal tersebut, saya mengambil kesimpulan ini adalah satu bentuk dendam. Iya iya iya. Iya. Makanya saya tadi sekali lagi mengetuk mereka, para pelaku ini. Nah sekarang ini kita bicara tadi kan ntar di akhirat bagaimana. Sekarang ini dunia nyata, akhirat cerita. Kan cerita tadi. Iya. Tapi satu saat nanti pasti itu akhirat nyata, dunia cuma jadi cerita. Dan kita nggak bisa baik lagi. Wah saya mau minta maaf tadi, nggak bisa, udah selesai. Dan bisa jadi sangat mungkin juga di dunia mereka mengalami pembalasan-pembalasan dan ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas tindakan mereka yang luar biasa keji, membunuh, menyiksa, memfitnah mereka, ya. Kemudian apa ya? Menutup-nutupi semuanya gitu kan. Ini menurut saya luar biasa, sempurna tanda petik kekejian mereka. Maksud saya, ayo kita taubat dan juga kita selesaikan ini dengan cara-cara yang memang elegan dan saya sudah sampaikan tadi caranya. Iya. Saya ingat satu orang penyanyi kita udah wafat, namanya Chrisye. Beliau pernah menyanyi tentang hari kemudian. Ya. Yang kata beliau itu berangkat dari ayat Yasin. Quran. Surat Yasin. Ya Rasul, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Beliau sampai menangis tuh. Seorang Chrisye menangis nggak kuat menyanyikan lagu itu, dia ingat bahwa nanti itu ya di hari kemudian itu yang ngomong itu bukan mulut lagi kan Ya. gitu. Tangannya yang ngomong kan dulu pernah ngapain ya kan. Kakinya ngomong kan. Tangannya dulu pernah tanda tangan menyetujui operasi itu. Kemudian Ya kalau tanda tangan doang, ini yang nembak ya kan, tangannya yang nembak ya kan. justru dia nembak itu kan Pakai tanda tangan itu ya? itu. Kemudian dia menunjuk, dia menelpon, dia menyuruh, kalamnya dia lakukan. Nah, gitu kan. Itu kan dia bertanggung jawab juga. Jadi menurut Iya, saya iya, iya. justru itu yang besar. Kalau Itu yang lebih- eksekutor perintah. Eksekutor kan perintah. Dia bersalah tapi yang paling bersalah adalah yang memberi perintah itu gitu. Kalau saya ya sebagai wartawan tuh selalu berpikir gampang. Ini peristiwanya ada di KM 50. Korbannya ada 6 orang anggota FPI muda pengawal Habib Rizik. Tapi ya kemudian keputusan politiknya sebetulnya ada walaupun gak kuat dari Komnas HAM. Dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Komnas HAM di situ justru menurut saya ikut covering. Ikut covering ya. Harusnya dia menyelidiki, bukan memantau. Dan Komnas HAM itu bukan anak TK, bukan orang baru lulus sarjana. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dengan Iya, dia iya. melakukan pemantauan, berarti kan dia dikondisikan. Iya, iya. Dia tidak independen. Iya, gitu iya. loh. Dan bertanggung jawab juga dia di situ. Iya, Jangan iya, dia iya. kita pikir, oh saya hanya ini nggak tahu, nggak bisa. Kalau Anda di situ apa dalam peristiwa ini misalnya apa bukan pemangku kebijakan yang terkait itu boleh begitu, misalnya dia aparatur negara tapi misalnya dia Satpol PP gitu nggak tahu apa, iya benar karena nggak ada urusan dengan KM 50. Ini Komnas HAM ada di situ. Dia suka nggak suka pasti dia mengetahui yang sesungguhnya. Kalau dia nggak tahu saya kasih tahu. Ini saya udah siap sebenarnya. Kita Datanya. tiap Jumat ya beberapa tahun terakhir ini kita tiap Jumat demo di sana, audiensi sama mereka. Oh, sampai sekarang. Lebaran kemarin sempat berhenti. Itu kita audiensi. Tiap Jumat kita ada aksi di depan Komnas HAM untuk mengetuk hati Komnas HAM. Bayangkan,
ada satu kebaikan. Kita ketuk mereka. Kita nggak bosan-bosan mengutuk mereka. Cuma mereka waktu itu siapa? Pigai itu Pigai? Bukan, Hoirul Anam. Hah? Hoirul Anam. Hoirul Anam. Saya tuh ini alain ya. Saya itu percaya dengan Komnas HAM di era dulu ya, ada Pak Kiki Marzuki Darusman, terus ada Munawir Zazali, Asmara Nababan. Terakhir itu yang saya terakhir Komnas HAM yang saya percaya itu ketika dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara. Setelah itu saya ya karena saya tidak melihat ada greget, tapi itu hal lain lah. Nah ini kembali ke tema kita, Bang Ajis. Anda sebagai lawyer kemudian mengadukan ini ke Mahkamah Internasional, ICC di Den Haag. Bagaimana progresnya, perkembangannya bagaimana? Ya, waktu kita mengadu ke ICC yang pertama kan 2021 tuh kita hanya berkirim surat ya elektronik. Nah, kemudian 2026 ini kita datang ke sana. 2026? Iya, 2026 ini. Bulan apa kemarin? Nah, ini kita ada di ini. Oh, di gedung di ICC ya? International Criminal Court gitu kan. International Criminal Court. Nah, ini ada di 2 Oktober. Kita membawa ini dan kita menghadiri persidangan itu, persidangan ICC karena lawyer dari tim kami memang memiliki lisensi dan juga kapasitas untuk itu, dan juga kita diperkenakan hadir dan menyampaikan apa yang terjadi soal KM50 ini, dan kita susulkan ini. Jadi ini peristiwa ini sudah masuk ICC? Kita sampaikan ke sana. Sudah disampaikan ke sana. Mereka menunggu supporting datanya. Supporting datanya sudah kita finalkan sekitar 2 bulan yang lalu, yang tadi saya katakan laporan investigasi bentuknya. Sudah dikirim? Iya, dan saya juga kemarin beberapa bulan yang lalu ketemu dengan Menteri HAM, Pak Pigai. Saya sampaikan, dan menurut Pak Pigai waktu itu, ya kalau bisa jangan dibawa ke internasional dulu, di sini dulu. Ya saya bilang di sini Komnas HAM-nya harus bergerak. Pak, Komnas terus HAM-nya saja harus bergerak. Komnas HAM-nya harus, karena dia ujung tombak di proses penyidikan ini nantinya gitu. Penyelidikan ini, dan kemudian dilanjutkan ke jaksa nanti kan. Nah, kata dia kalau pemerintah willing, saya bilang ya kita dengan senang hati. Kita udah siapkan datanya kok. Kita di pemerintahan saat ini alhamdulillah kita bersyukur dibuka. Tidak dihambat untuk proses ini. Tapi kita minta satu step lagi untuk kemudian kekuasaan ikut mensupport kita. Mudah-mudahan era Pak Prabowo mendukung investigasi. Karena rejim Pak Jokowi kan sudah selesai. Iya. Karena dokumen ini tanpa kekuasaan nggak mungkin jalan. Nggak mungkin jalan, karena kan saya nggak punya kuasa. Kalau saya yang punya kuasa, udah dari kemarin